Halo, jumpa lagi dalam studi Al-Quran tentang surah Al-Baqarah ayat 62. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan coba melihat paham tentang Al-Quran. Setidak-tidaknya umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang langsung dari Allah. Nah, makna dari langsung dari Allah ini berarti bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah sendiri. Ya. Selain itu juga konsekuensi logis dari langsung dari Allah, mereka umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu langsung datang dari surga. Ya. Al-Quran sebagai kebenaran yang meyakinkan ini dasarnya karena sumbernya yaitu adalah Allah yang diyakini sebagai maha benar. Al-Quran dianggap sebagai kitab yang jelas, yang kata jelas di sini dimaknai dengan mudah atau terang benderang, sehingga apa yang tertulis itu tidak perlu banyak tafsiran-tafsiran lagi. Ya. Al-Quran juga dilihat sebagai penjelasan yang sempurna. Kesempurnaan ini mau menunjukkan bahwa apa yang tertulis dalam Al-Quran itu tidak salah atau tidak keliru. Al-Quran merupakan pedoman hidup. Umat Islam yakin bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu dilihat sebagai tuntunan hidup. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sekarang kita akan melihat pada surah Al-Baqarah ayat 62. Dalam surah ini, wahyu Allah itu tertulis kurang lebih seperti ini. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Pada awalnya di sana disebut beberapa kelompok orang, ya, kelompok orang yang beriman kepada Allah pada hari akhir, yaitu orang-orang ini adalah orang yang beriman itu orang Yahudi, Nasrani, dan orang Sabi'in. Nah, yang sangat menarik adalah kalau kita memperhatikan ayat 62 ini, jelas ayat ini dia berdiri sendiri. Dia tidak ada hubungan dengan ayat 61 maupun dengan ayat 63. Karena dikatakan Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, maka apa yang tertulis di sini maknanya juga sudah jelas, sudah terang benderang. Namun kami mau mengajak pendengar untuk fokus pada mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Ya. Jadi maknanya ya seperti itu. Atau secara sederhana mau kita katakan bahwa tiap agama punya Tuhannya sendiri. Ya. Tiap agama. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah, melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Maka bisa disimpulkan tiap agama punya Allahnya sendiri. Nah, apa yang dapat kita simpulkan di sini? Ya. Yang pertama, monoteisme Islam tidaklah murni. Ya. Monoteismenya bukanlah monoteisme Islam, monoteisme yang murni. Karena apa? Karena ternyata Islam masih mengakui adanya Allah-Allah yang lain. Ya. Keberadaan Allah-Allah yang lain, yang Allah pada agama-agama yang lain, itu diakui meski tidak disembah. Ya. Mereka tidak menyembah. Jadi orang Yahudi ada Allahnya, orang Sabi'in juga ada Allahnya, orang Kristen juga ada Allahnya, tetapi umat Islam tidak menyembah Allah-Allah itu. Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti monoteisme Islam tidaklah murni. Dalam ilmu teologi ini masuk kelompok kategori henoteisme atau monolatri. Itu. Jadi ini kesimpulan dari wahyu Allah ini, Islam bukanlah
monoteisme murni. Sangat menarik kalau kita membandingkan surah Al-Baqarah ini dengan surah Al-Ra'd atau surah Al-Furqan ayat 23. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, agak menarik bahwa ada kontra dengan surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd di sini dia ada wahyu Allah berbunyi seperti ini. Doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Orang kafir di sini adalah orang yang bukan Islam. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Baqarah tadi, maka orang kafir itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in. Ya. Nah, karena Al-Quran adalah kitab yang jelas, maka sangat dikatakan doa orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in itu sia-sia. Ya. Doa mereka itu sia-sia. Nah, kesan apa yang muncul dari dari sini? Allah Subhanahu wa taala tidak konsisten. Karena apa? Di satu sisi dia mengatakan orang yang melakukan kebajikan, orang yang berdoa akan mendapat pahala dari Tuhannya. Tetapi di sini dikatakan doanya itu sia-sia. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tak cuma sibuk urus umat Islam saja, tetapi juga sibuk urus umat agama yang lain. Padahal umat agama lain itu punya Tuhannya sendiri. Orang kafir harus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau, doanya itu sia-sia. Itu. Jadi kan memaksa kehendak. Inilah yang kesan yang muncul. Sekarang kita lihat kontra dengan Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 23, di sana dikatakan bahwa Allah SWT akan menghancurkan bagaikan debu amal baik orang kafir. Jadi sama seperti surah Ar-Ra'd, ya, kalau dikaitkan dengan surah Al-Baqarah, maka orang kafir di sini adalah orang Kristen, Sabi'in, Yahudi, dan juga yang lainnya. Yang jelas bukan orang Islam. Nah, apa yang tertulis dalam surah Al-Furqan ini jelas. Ya. Secara sederhana mau dikatakan bahwa amal baik orang kafir itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, apa kesan yang muncul di sini? Yang pertama, Allah Islam ini tidak konsisten. Karena di satu surah dia katakan orang yang melakukan kebaikan akan dapat pahala dari Tuhannya. Di sini kebaikan amal baik orang kafir dihancurkannya. Itu. Yang kedua, Allah Islam ini dia tidak hanya sibuk urus umatnya sendiri, tetapi dia sibuk urus umat agama lain. Padahal umat agama lain itu ada Allahnya sendiri. Yang ketiga, Allah orang Islam ini iri hati, lihat amal baik orang kafir. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Ya. Yang pertama, jelas Allah orang Islam ini tidak konsisten. Karena yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak suka melihat kebaikan yang dilakukan oleh umat agama lain. Ya. Di sini kesannya Allah cemburuan. Ya. Dia cemburu, iri hati ketika melihat kebaikan yang dilakukan oleh umat agama lain. Mungkin dia merasa, kok umat Islam tidak melakukan kebaikan kepada saya? Umat ini ada kepada Tuhannya. Akhirnya dihancurkannya. Itu. Jadi cemburuan, iri hati Allah orang Islam ini. Poin yang ketiga, Allah orang Islam suka mencampuri urusan umat agama lain. Padahal
umat agama lain itu ada Allahnya, ada Tuhannya. Dari sini kita dapat menilai salah satu karakter atau sifat Allah orang Islam itu adalah reseh. Ya, reseh. Dia suka campuri urusan orang lain. Dia tidak mau fokus pada umatnya sendiri. Ya, itu. Yang ketiga, yang berikut, Allah SWT curiga pada kebaikan dan doa yang dipanjatkan oleh umat agama lain. Dia mungkin takut jangan-jangan kebaikan umat agama lain ini akan menghancurkan umatku, ya, umat Islam. Ya. Jangan-jangan doa yang dipanjatkan oleh orang kafir ini mau menghancurkan saya. Ada kecurigaan, ada ketakutan. Dari sinilah kita dapat menilai bahwa Allah orang Islam ini paranoid. Ya. Jadi dia tidak bisa melihat kebaikan yang dilakukan oleh umat agama lain. Jadi kalau dilakukan itu jangan-jangan akan menghancurkan umat Islam. Maka tidak heran ada salah satu surah mengatakan orang kafir itu adalah musuh Allah dan musuh umat Islam. Kebaikannya juga harus disingkirkan. Allah sendiri yang akan menghancurkannya. Paranoid. Ya. Terakhir, Allah SWT ingin menjadi penguasa tunggal. Jadi sekalipun umat agama lain itu ada Allahnya, ada Tuhannya, Allah mereka itu pasti akan mengurus umatnya. Tetapi Allah SWT dia tidak mau itu terjadi, maka dia singkirkan supaya amal baik orang agama lain itu ditujukan kepadanya, doa-doa orang kafir itu ditujukan kepadanya. Dia mau menjadi penguasa tunggal. Di sini kita dapat menilai Allah orang Islam ini adalah arogan. Nah, demikianlah studi Al-Quran tentang surah Al-Baqarah ayat 62. Semoga apa yang telah kami paparkan ini memberi pencerahan kepada kita. Sekian dan terima kasih.